أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah Masjid Babu Salam yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan, dan pada saat hari ini, waktu ini kita masih bisa menikmati nikmat sehat dan nikmat iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya istiqamah di atas Islam dan iman sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini hujan, alhamdulillah, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun pada kita semuanya, dan insyaallah kita melanjutkan hadis yang kemarin kita bahas, kita pelajari bersama-sama, yaitu hadis yang ke-36. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufiknya sehingga kita bisa memahami apa yang kita pelajari pada malam hari ini, dan kita diberi kekuatan, kemampuan untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita baca kembali hadis yang ke-36. Semoga dengan kita membaca hadis yang ke-36 ini, kita semakin paham apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dari hikmah pelajaran yang terkandung di dalamnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yasaru ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum
illa nazalat alaihimus sakinatu as-sakinatu wa ghasyatuhumul rahmatu wa khafathumul malaikah wa dzarakamullahu fi man indahu wa man bata bi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali hadis yang ke-36 tentang keutamaan menolong muslim yang lainnya atau orang lainnya dan ya dzikir di masjid. Dan alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita sudah sampai tentang keutamaan menuntut ilmu. Faedah nomor pinten? Nomor 7 ya. Fadlu talabil ilmi asy-syar'i wa annahu sababun litaufiqil 'abdi li tariqil jannah. Ya, keutamaan menuntut ilmu syar'i, dan sesungguhnya menuntut ilmu syar'i adalah sebab untuk mendapatkan taufiknya seorang hamba jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemarin sudah kita membacanya beberapa keutamaan tentang ilmu. Ada minimal ada 7 ya, walaupun ada ulama yang menyebutkan bahkan sampai 100 lebih tentang keutamaan ilmu. Dan kemarin juga kita sudah membaca kisah bagaimana orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Bagaimana mudahnya setan mengganggu orang yang tidak berilmu. Yang terkadang ini sering kita jumpai di sekitar kita, yang mana orang-orang yang diganggu ya, diluk-lukkan oleh setan, kemudian mereka mengutamakan atau mengatakan pada orang lain bahwa itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sangat bahaya sekali apabila kita tidak memiliki ilmu. Demikian juga ada seorang ulama berkata, wabil ilmi yasihu lahu almalu. Seorang ulama berkata nih, dan dengan ilmu amalan itu akan benar. Dengan ilmu amalan itu akan benar. Wabil amali tanalul hikmatu, dan dengan amal maka akan didapatkan hikmah. Wabil hikmati yufhamuz zuhd, dan dengan hikmah orang itu akan memahami zuhud. Wabiz zuhdi tutsrakul dunya, dengan zuhud orang itu bisa meninggalkan dunia. Awalnya apa? Ilmu ya. Wabitarkid dunya turghabu fil akhirah, dan dengan meninggalkan dunia maka diharapkanlah akhirat. Wabiraqbati fil akhirah yunalu radhiyallahu ta'ala, dan dengan berharap kepada akhirat maka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah beberapa pentingnya kita menuntut ilmu asy-syar'i, yang kita mengharapkan semua adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor 8. Fadlu rihlati fi thalabil ilmi. Fadlu rihlati fi thalabil ilmi. Keutamaan berjalan untuk menuntut ilmu. Keutamaan rihlah, berjalan dalam rangka mencari ilmu. Berjalan mencari ilmu itu ada yang hakiki, ada yang maknawi. Yang hakiki contohnya apa? Sudah kita sebutkan kemarin, perjalanannya Pak Heri, Pak Surya, Pak Haki dari rumah ya ke Masjid Babu Salam, itu adalah rihlah hakiki, rihlah yang sebenarnya perjalanan, jalan kaki dari rumah ke masjid. Tapi juga ada rihlah thalabil ilmi yang maknawi. Contohnya kita murojaah di rumah,
mutolaah, berdiskusi, berdialog, kemudian menghafalkan, menulis dan sebagainya. Itu termasuk rihlah yang maknawi, dan itu semua memiliki keutamaan sendiri-sendiri. Maka di sini salah satu faedahnya adalah fadlu rihlati fi talabil ilmi, keutamaan menuntut ilmu syar'i. Faedah nomor 9. Targhibu fil ijtima'i fil masajidi litilawatil Qur'ani wa tadarasihi. At-targhibu fil ijtima'i fil masajidi litilawatil Qur'ani wa tadarasihi. Motivasi untuk berkumpul di masjid di dalam rangka membaca Al-Quran dan saling mengajarkannya. Berarti ini faedah nomor 9 adalah memotivasi kita semuanya untuk kumpul di masjid di dalam rangka apa? Membaca Al-Quran dan mengajarkannya, saling mengajarkan Al-Quran. Faedah nomor 10. Idamu fadli hadal amali, mulianya amalan menuntut ilmu. Idamu fadli hadal amali, mulianya keutamaan menuntut ilmu. Wa huwa arba'atu umurin, dan menuntut ilmu itu memiliki keutamaan. Di sini disebutkan pinten? Sekawan. Wonten sekawan tentang keutamaan menuntut ilmu dari hadis nomor 36 dari hadis Arba'in An-Nawawi niki. Nomor setunggal, nuzulus sakinati. Nuzulus sakinati, turunnya ketenangan. Berarti kalau kita mau mencari ketenangan, salah satu jalan yang bisa kita lakukan adalah dengan mendatangi majelis ilmu. Maka insya Allah di sana akan mendapatkan ketenangan. Ada sebuah riwayat, bagaimana ketenangan itu mendatangi orang yang menuntut ilmu atau bermajelis ilmu di masjid, atau membaca Al-Quran di masjid, atau di rumahnya, atau di tempat yang lainnya. Ada seorang sahabat yang membaca Al-Quran karena suaranya sangat lembut. Kemudian pada malam hari sahabat ini membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Tiba-tiba kudanya bergerak terus. Kenapa? Karena malaikat mendatangi sahabat ini. Kemudian karena kudanya bergerak, akhirnya beliau apa? Menghentikan. Dan pada saat menghentikan, kudanya tetap bergerak, berhenti bergerak. Kemudian melanjutkan kembali ayat yang kelima, kudanya juga banyak bergeraknya. Itu menunjukkan malaikat datang mendekati orang yang berbuat kebaikan, dan turunnya rahmat. Sehingga pada pagi harinya beliau bercerita kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya semalam melakukan ini dan saya melihat di atas langit ada sebuah naungan awan yang mendekati saya pada saat saya membaca Al-Quran tadi. Kemudian Rasul menjawab, itu kalau kamu teruskan membaca Al-Quran, maka orang-orang akan bisa melihatnya. Karena pada keutamaan sahabat tadi pada saat membaca Al-Quran.
Itu menunjukkan bahwa kita apabila kita melakukan kebaikan, contohnya dengan membaca Al-Quran atau belajar agama, rahmat Allah akan turun kepada kita. Dan ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita saat ini. Salah satu tombol ati menurut ulama apa? Tombol ati wonten gangsal nomor pinten nih? Membaca Al-Quran sak maknanya, membaca Al-Quran lan maknanipun. Dan ini cocok dengan hadis yang ke-36. Apabila kita galau, sedih, tidak tenang jiwa kita, barangkali kita jauh dari Al-Quran dan saatnya kita kembali mendekat dengan Al-Quran. Kalau bisa membaca dengan maknanya dan artinya. Karena keutamaan yang akan didapatkan nanti di akhirat yang lebih utama adalah membaca Al-Quran dan memahami maknanya, kemudian mengamalkannya, bukan sekedar menghafalkannya. Kan keutamaan menuntut ilmu nomor setengah apa? Nuzulus sakinah, turunnya ketenangan. Loh, saat kita sering ke kajian, akan tetapi hati kita kok tidak tenang-tenang, masih seperti sebelum waktu kita ikut kajian. Ya, ini berarti insya Allah banyak faktornya. Barangkali dari niat kita dulu dievaluasi. Apakah kita pada saat kita datang ke kajian murni karena Allah Subhanahu wa taala atau ada niat yang lainnya. Ya, atau ada niat yang lainnya yang sehingga yang seharusnya kita dapatkan ketenangan pada saat kita menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepada kita. Barangkali dari niat dulu. Kadang ada orang yang semangat ngaji, ya mungkin kita atau siapa, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghadirkan keikhlasan. Ya. Mungkin karena tekanan gurunya, ya harus hadir. Terus akhirnya apa? Hadirnya karena apa? Setor muka, ya. Karena takut nanti kalau tidak hadir, ya tidak diakui sebagai murid atau yang lainnya, ya. Maka kita harus tetapkan kalau kita mau mencari ilmu, datang ke majelis ilmu, sebaiknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan. Supaya apa? Supaya hati kita menjadi tenang. Ini supaya hati menjadi tenang. Karena ketenangan akan datang pada orang-orang yang tenang juga, insyaallah seperti itu. Nomor kali keutamaannya, wasyanur rahmati, akan diselimuti dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak keutamaan untuk orang yang menuntut ilmu syar'i ini. Nomor sekawan, nomor 3 nggih. Napa? Keutamaan menuntut ilmu ya. Wa haful malaikati. Ya. Dan dinaungi malaikat-malaikatnya. Ini banyak maknanya dari naungan malaikat ini. Apakah dengan sayapnya atau dengan ketundukan rendah hatinya malaikat, atau benar-benar malaikat menyelimuti mereka karena penghormatan orang yang mencari ilmu ini. Tapi apabila kita dekat dengan malaikat, maka sebuah keutamaan, ya, dibandingkan dekat dengan lawan kita, yaitu setan. Keutamaan nomor sekawan, dzikrullahi iyyahum indal malaikatihi. Dzikrullahi iyyahum indal malaikatihi. Penyebutan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menuntut ilmu tadi
di sisi para malaikat. Dzikrullah iyyahum 'indal malaikatihi. Penyebutan Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang menuntut ilmu tadi di sisi malaikat-malaikatnya. Masya Allah, niki keutamaan orang yang menuntut ilmu syar'i. Makanya kenapa kok sekarang ya, banyak problem, banyak tidak ketenangan walaupun kajian banyak, barangkali sesuatu ya, faktor-faktor yang tidak baik tadi berada di diri kita, sehingga kita sering ke kajian tapi tidak mendapatkan ketenangan. Atau fitnah sekarang karena kajiannya sudah banyak, untuk berjalan menuntut ilmu juga semakin dulu kalau kita lihat ulama bagaimana perjalanannya menuntut ilmu, sehingga barokahnya ada pada ulama tersebut. Akan tapi pada saat zaman sekarang kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, akhirnya ya kita terkadang bermudah-mudahan di dalam menuntut ilmu tersebut. Ya mungkin Pak Heri merasakan ya bagaimana dulu awal-awal dakwah di Batu, barangkali seperti itu ya. Mungkin masih jarang kajian, mungkin yang dirasakan berbeda pada saat sekarang ini karena perjuangannya berbeda. Makanya hadis kemarin ada menyebutkan bahwa amalan apabila dilakukan dengan susah, maka keutamaan akan didapatkan lebih dibandingkan suatu amalan yang tidak dilakukan dengan susah payah. Dan itu benar-benar nyata bagi kita ya. Apabila kita melakukan sebuah amalan kok susah, ternyata hikmahnya banyak ya. Barokahnya lebih banyak kita dapatkan dibandingkan dengan sesuatu yang mudah kita mendapatkannya. Faedah nomor 11 ya. Anna tilawatal Qur'ani wa mudarasatahu majlabatun lituma'ninati wa ghasyani rahmah. Ini hampir sama dengan yang pertama tadi, faedah nomor 1. Sesungguhnya membaca Al-Quran itu dan mengajarkannya atau saling mengajarkannya akan membawa kepada ketenangan dan diliputi oleh rahmat. Berarti kalau ibu-ibu di sini ada kajian hari apa Pak Surya? Ya pagi Senin sampai Kamis, berarti rahmat Allah senantiasa menyelimuti ibu-ibu. Berarti ini keutamaan tersendiri bagi ibu-ibu. Anna tilawatal Qur'ani wa mudarasatahu majlabatun lituma'ninati wa ghasyani rahmah. Sesungguhnya membaca Al-Quran itu dan mengajarkannya atau saling mengajarkannya akan membawa kepada tumakninah, ketenangan, dan diselimuti oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kenapa kok terkadang kita membaca Al-Quran tapi tidak mendapatkan ketenangan? Barangkali karena kita cepat-cepat membacanya akan tapi tidak tahu maknanya. Kalau jenengan membaca tapi tidak tahu maknanya, hanya sekadar lewat saja ilmunya. Makanya kaum Khawarij salah satu yang disindir oleh Rasulullah SAW, mereka membaca Al-Quran hanya sampai kerongkongan saja, tidak dimaknai maknanya, tidak dipahami apa maksud dari Al-Quran tersebut. Makanya terkadang kenapa kok banyak, barangkali ada beberapa pondok yang Al-Qurannya banyak dihafalkan oleh santrinya, akan tetapi terkadang santrinya masih jauh dari apa yang mereka hafalkan, barangkali karena hanya menghafalkan
Al-Qur'annya saja. Hanya kita harus minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita baca, apa yang kita hafalkan, kita maknai, kita daburi supaya apa? Supaya tumakninah itu bisa kita rasakan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapatkan. Duh, sampun ada Pak. Mudah ini. Faedah nomor 12 ya. Anat tilawata wal mudarasata lil Qur'ani sababun liqurbil malaikati walidzikrillahi lil abdi. Faedah nomor 12, sesungguhnya membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya adalah sebab seseorang itu bisa dekat dengan malaikat dan sebab dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi malaikat. Anna tilawata wal mudarasata lil Qur'ani sababun liqurbil malaikati walidzikrillahi lil abdi. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya itu adalah sebab untuk kita dekat dengan malaikat dan disebutnya nama kita di sisi malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu terapi yang dikasih tahu itu bagi orang-orang yang terkadang banyak masalahnya, biasanya disuruh membaca Al-Quran minimal 1 juz dalam sehari. Minimal 1 juz dalam sehari. Salah satunya seperti itu informasinya. Kenapa? Karena kita semakin dekat dengan malaikat. Kalau malaikat dekat dengan kita, berarti yang keluar apa dari kita? Yang keluar adalah unsur-unsur yang tidak baik. Berarti apa? Unsur buruknya itu setan atau musuh kita. Dalilnya nih ya, karena membaca Al-Quran dan mengajarkannya adalah sebab kita dekat dengan malaikat dan disebutkan nama kita di sisi malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada nih. Mahabbatul malaikati lidzikri wa ta'allumi al-ilmi wa talabihi. Cintanya malaikat kepada orang yang berzikir, kepada orang yang menuntut ilmu dan orang yang belajar ilmu. Ya. Hadis ke-36 ini menunjukkan bahwa malaikat itu cinta kepada orang yang suka berzikir, kemudian orang yang belajar ilmu agama, dan orang yang mencari ilmu agama ini. Berarti ini faedah yang agung sekali buat kita ya. Bahwa kalau kita sering zikir ya, lisan kita sering bergerak untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita dicintai oleh malaikat. Ya. Kemudian kita belajar ilmu agama juga dicintai oleh
malaikat. Kita mencari ilmu agama juga dicintai oleh malaikat. Maka kita sangat bersyukur sekali banyak majelis ilmu yang kita dapatkan di sekitar kita, dan semoga itu adalah jalan kebaikan kita semuanya untuk kita mendapatkan kecintaan malaikat. Semoga dengan itu kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah nomor sekawan welas, nomor 14. Anna tilawatal Qur'ani wa ta'allumal ilmi syar'iyyi dzikrun lillahi. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu dan belajar ilmu agama itu adalah bentuk dzikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Qur'an kemudian belajar ilmu agama adalah bentuk dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya di dalam surat Al-Baqarah 152, fadkuruni adkurkum, ya. Balasan bagi orang-orang yang menyebut menzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Ini balasan bagi orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adkurkum, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Al-Baqarah 152. Ini adalah balasan bagi orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu membaca Al-Qur'an, belajar ilmu agama, baik itu di masjid, di rumah dan sebagainya. Wa fil hadisil qudsi, demikian juga di dalam hadis qudsi, balasan bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Jika mereka mengingatku di dalam diri mereka, dzakartu fi nafsi, maka aku akan mengingatnya di diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Seandainya orang-orang tersebut mengingatku pada saat mereka di keramaian, maka aku akan menyebutkan mereka di keramaian yang lebih dari itu. Ini lebih baik dari yang mereka lakukan. Artinya kalau kita di tempat ramai masih ingat Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah juga akan mengingatkan kita pada saat yang lebih ramai dari yang kita lakukan tadi. Kan jarang ada, ya mungkin ada kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sendiri mungkin bisa ingat. Tapi pada saat ramai-ramai kita mungkin lagi bahagia gitu ya, kita mendapatkan rezeki yang banyak, terus kita mengundang banyak orang, kita hadir di situ, kebanyakan adalah susah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kita pada saat kondisi seperti itu, kalau kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan menyebutkan kita di kondisi orang banyak yang lebih baik lagi. Makanya kita harus senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bisa zikir dengan mudah pada saat kita sendiri di rumah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi lagi banyak masalah, mungkin kita lebih mudah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi pada saat bahagia, kumpul sama orang banyak, ya, kita kok masih ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membalasnya dengan menyebutkan nama kita di keramaian yang lebih baik daripada tadi. Faedah nomor gangsal welas, ya. Fadlul masajidi, keutamaan masjid-masjid. Keutamaan masjid-masjid. Wa dzalika li idafatiha ila Allah, maka dari itu masjid itu disandarkan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Baitullah, ya. Masjidnya Allah Subhanahu wa taala, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li idafatiha ila Allah wa annaha, dan sesungguhnya masjid-masjid itu apa? Makanun lil ibadatillahi wa dzikrihi wa tilawatil kitabihi. Sesungguhnya masjid itu adalah tempat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca kitabnya Allah, yaitu Al-Qur'an. Makanya di dalam masjid boten asal jual beli, mengumumkan kehilangan dan lain sebagainya, karena untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada saat itu ada kisah orang Badui yang pipis di masjid. Diingatkan kenapa, ya, bahwa masjid adalah tempatnya untuk bersujud, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mempunyai keutamaan yang dimiliki oleh masjid-masjid tersebut. Fadlul masajidi wa dzalika li idafatiha ila Allah wa annaha makanun ibadatillahi wa dzikrihi wa tilawati kitabihi. Ya. Berarti kalau, ya, masjid, ya, kita pakai untuk yang semestinya seperti ini, untuk kita beribadah, kemudian membaca Al-Quran, dzikir, dan yang kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sesuatu yang kita lakukan kok jauh dari Allah, ya, mungkin ada sesuatu yang kiranya itu tidak baik kita bawa ke masjid, seharusnya kita tidak melakukannya. Ya, seharusnya kita melakukan di masjid adalah untuk ibadah, untuk dzikir, dan untuk membaca Al-Quran. Maka ada beberapa larangan amalan-amalan yang kita kerjakan di masjid ini. Karena apa? Karena keutamaan masjid. Faedah 16 nih. Isbatu wujudil malaikati. Penetapan wujudnya malaikat, bahwa malaikat itu benar-benar berwujud, ada, bahwa malaikat itu benar-benar ada. Isbatu wujudil malaikati wa anna minhum asyaratal ladina yattabi'una majalisad dzikri, dan di antara wujud malaikat itu adalah malaikat yang berjalan, yang mengikuti majelis-majelis dzikir. Berarti dzikir wau apa contohipun? Belajar ilmu agama, kemudian baca Al-Quran, mengajarkannya, ya, dan dzikir yang secara umum kita lakukan. Wa anna minhum, ya, asyaratal ladina yattabi'una majalisad dzikri, yang senantiasa mengikuti orang-orang yang bermajelis dzikir, kama ja'a fi hadis, ya. Masya Allah, nih, berarti kalau orang-orang yang Masya Allah, malaikat itu kalau sudah dekat kita berarti setan menjauh. Berarti kalau kita masih membawa setan padahal kita dekat dengan malaikat, berarti ada sesuatu yang perlu kita evaluasi dalam diri kita. Berarti kalau seharusnya kalau kita sering majelis ilmu harusnya semakin baik, ya. Harus semakin baik. Karena apa? Karena semakin dekat dengan malaikat. Kita harus evaluasi diri kita. Kok kita sering datang ke majelis ilmu, kita semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, tapi kita kok belum baik. Berarti ada apa dengan diri kita ini? Mungkin itu, ya, hadis yang ke-36 sampai pelajaran yang ke-16, yaitu penetapan
wujudnya malaikat, dan di antara mereka adalah yang berjalan, yang mengikuti majelis dzikir. Dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa datang mengikuti kajian dan bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana perkataan para ulama, ada seorang ulama ya, Imam Syafi'i, laisal ilm ma hafidha inamal ilmu manafa'ah. Ya. Tidaklah ilmu itu adalah sesuatu yang kita hafalkan, akan tetapi ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Berarti tidak hanya sekedar kita banyak-banyakkan menghafal, datang ke majelis ilmu tapi tidak bermanfaat, akan tapi ilmu yang kita datangi tadi kita cari, harus kita usahakan untuk bisa bermanfaat sehingga kita mendapatkan pahala dari apa yang kita pelajari dari ilmu agama ini. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semuanya, mendekatkan kita kepada kebaikan, dan perjalanan jenengan hujan-hujan pada malam hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya karena susah payahnya jenengan pada malam hari ini untuk hadir di majelis ilmu ini. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, dan semoga kita diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد